Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Mikhailo Mudryk dituding pilih Chelsea demi uang. Mikhailo Mudryk semula santer dikaitkan dengan Arsenal pada bursa transfer Januari. Namun, 3 tawaran The Gunners ditolak Shakhtar Donetsk. Chelsea lantas ikut dalam perburuan tanda tangan Mudryk. The Blues berani menawarkan kesepakatan senilai 100 juta euro yang akhirnya diterima Shakhtar. Mudryk pun terbang ke London Barat sebelum menaikkan kontrak jangka panjang. David Simon merasa heran karena Mudryk akhirnya ke Chelsea meski sedang terpuruk. Simon meyakini Mudryk memilih Chelsea demi uang. Meski jarang main, Dani Ceballos tak tersentuh di Madrid. Di musim ini, Ceballos sudah bermain sebanyak 17 kali untuk Madrid. Sebagian besar kesempatan bermain Ceballos menjadi pengganti, baru 5 kali menjadi starter. Sejak pergantian tahun, Madrid menjalani periode sibuk. Oleh karena itu, Ancelotti melakukan rotasi. Ceballos baru saja dipasang menjadi starter di Liga Spanyol akhir pekan lalu. Don Carlo yang mengungkap Ceballos tak tersentuh di Madrid. Dia menuntut pemain-pemain asuhannya bisa memberi kontribusi positif di saat-saat sibuk ini. Milan bapuk bukan cuma salah lini belakang. AC Milan belum juga bangkit dari rentetan hasil buruk. Mereka tak pernah menang di 5 laga terakhir, hasil dari 3 kali kalah dan 2 hasil seri. Rapuhnya lini belakang dianggap sebab utama tren buruk yang melanda Milan ini. Milan tak pernah clean sheet dan 12 kali kebobolan di 5 laga terakhir tersebut. Direktur Milan Paolo Maldini enggan sepenuhnya menyalahkan pemain belakang Rossoneri atas hasil buruk ini. Ia menilai Milan buruk secara kolektif. Para pemain belakang Milan tak mendapat proteksi yang cukup baik dari gelandang dan penyerang. Malo Gusto sepakat gabung Chelsea. Malo Gusto saat ini sudah mencapai kata sepakat untuk pindah ke Chelsea. Ia sudah menjalin kesepakatan pribadi untuk pindah ke Stamford Bridge, sehingga Chelsea dilaporkan tinggal mengurus transfernya bersama Lyon. Menurut laporan Football London, meski sudah mencapai kata sepakat dengan sang pemain, Chelsea disebut bakal kesulitan mencapai kata sepakat dengan Lyon. Raksasa Ligue 1 itu memang siap menjual Gusto ke Chelsea, namun mereka meminta sang bek untuk dipinjamkan kembali ke tim mereka di sisa musim ini. Juventus terancam sanksi dari UEFA akibat plus Valencia. Juventus dijatuhi hukuman pengurangan 15 poin oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC dan Pengadilan Italia. Sanksi tersebut didapat Sinyonya tua setelah terbukti melakukan penggelembungan nilai transfer dan keuntungan modal. Kasus ini di Italia dikenal dengan istilah plus Valencia. Sanksi dari UEFA kini dilaporkan juga mengancam Juventus. Dikutip dari Calcio Mercato, UEFA bakal mengadakan rapat untuk membahas kasus plus Valencia yang dilakukan Bianconeri. Juventus bisa terancam tak boleh berlaga di kompetisi Eropa selama 1 musim. Sanksi ini kemungkinan baru akan berlaku musim depan jika benar-benar diberikan kepada Juventus. Jadon Sancho belum siap main. Jadon Sancho sudah lama tak bermain untuk Manchester United. Terakhir kali dia merumput pada Oktober tahun 2022. Sancho bahkan sempat dikirim ke Belanda untuk menjalani latihan sendiri. Sancho sendiri sudah bergabung dengan latihan tim utama MU, tapi pemain internasional Inggris itu ditegaskan oleh manajer Ten Hag belum siap kembali merumput. Sancho sendiri sudah bermain untuk Manchester United sebanyak 14 kali musim ini. Dia memberi kontribusi 3 gol dan 1 assist. Nick Pope ditahbiskan sebagai kiper terbaik dunia saat ini. Penampilan sensasional Nick Pope yang kokoh dan tak mudah dirobohkan. Dia adalah fondasi dari proyek tata ulang Newcastle di bawah Eddie Howe. Pope sekarang telah membukukan 10 clean sheet beruntun di seluruh kompetisi. Menurut Opta, sejak Agustus 2012, rekor ini membuat dia jadi kiper pertama di Liga Premier Inggris yang membuat pencapaian itu. Pope memegang rekor 16 clean sheet dalam 24 pertandingan musim 2022-2023, rasio yang jauh lebih unggul dibandingkan siapapun. Bersama Pope, Newcastle sekarang jadi pemegang rekor clean sheet tertinggi dibanding seluruh tim yang berkancah di liga-liga mayor Eropa. Sang ayah sarankan Marcus Thuram gabung Barcelona. Kontrak Marcus bersama Borussia Mönchengladbach akan habis di akhir musim ini, dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda kalau dia akan memperpanjang kontraknya, membuatnya sekarang terbuka untuk bernegosiasi dengan klub manapun. Dikutip dari Football Espana,
Tim Katalan tengah menjajaki kemungkinan untuk mendatangkan Marcus Thuram yang memasuki 4 bulan terakhir dalam kontraknya di Mönchengladbach. Pak Gayung bersambut legenda Prancis Lilian Thuram telah menyarankan anaknya Marcus Thuram untuk pindah ke Barcelona. Serge Gnabry akan dihukum Bayern Munchen. Serge Gnabry turut meramaikan gelaran Paris Fashion Week tak lama setelah Bayern Munchen menjalani laga tandang di markas RB Leipzig akhir pekan lalu. Aksi tersebut membuat Gnabry mendapat kritikan pedas dari media-media Jerman. Manajemen Bayern Munchen dibuat geram dengan aksi Serge Gnabry yang pergi liburan ke Paris. Direktur olahraga Hasan Salihamidzic menilai aksi Gnabry sama sekali tidak merepresentasikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di Rotten. Manuel Neuer harus pensiun dari timnas Jerman. Manuel Neuer harus rehat sejenak dari aktivitas sepak bola akibat cedera. Namun, dirinya masih berusaha untuk tetap bermain bersama Bayern Munchen dan juga timnas Jerman. Padahal, dia sudah berada di usia yang tidak lagi muda, yakni 36 tahun. Di usia tersebut seharusnya ia sudah mulai menurunkan intensitas untuk bermain sepak bola dan fokus kepada satu tim saja. Ungkapan tersebut juga disampaikan oleh mantan kiper timnas Jerman Toni Schumacher. Dirinya menyuruh agar Neuer segera pensiun dari timnas Jerman. Pengorbanan Real Madrid untuk boyong Jude Bellingham. Real Madrid menjadi salah satu kandidat terkuat untuk mendapatkan Bellingham. Sang pemain dianggap tertarik melanjutkan karir di Spanyol. Namun jalan Madrid untuk mendapatkan Bellingham tidak akan mudah terwujud. Menurut laporan Vinicius, Madrid siap memasukkan Eduardo Camavinga sebagai alat barter. Nantinya mereka akan memberikan penawaran sebesar 100 juta euro ditambah gelandang berkebangsaan Prancis tersebut. Tawaran itu tentu sangat menggiurkan. Dortmund tak perlu repot mencari pengganti Bellingham. Ibrahimovic, Messi akan diingat, Argentina tak akan juara lagi. Ibrahimovic salut dengan performa Messi di Qatar. Namun, ia mengaku tidak bisa menerima sikap pemain-pemain Argentina yang sudah menghina Mbappe. Menurut dia, mereka tidak akan juara lagi. Aku justru khawatir dengan pemain-pemain lain di Argentina karena mereka tidak akan juara lagi. Messi sudah memenangi segalanya dan dia akan diingat. Namun, pemain-pemain lain yang bertingkah buruk, kita tidak bisa menghormati hal itu, kata Ibrahimovic. Tidak bisa dipungkiri Argentina mesti bersiap memulai era baru tanpa Lionel Messi. Qatar diyakini menjadi Piala Dunia terakhir di dalam karir Messi. Idamkan Zaniolo, ini proposal yang disiapkan AC Milan untuk AS Roma. Zaniolo merupakan salah satu penyerang utama Roma, namun belakangan ini masa depannya di Olimpico jadi tanda tanya besar. Kini Milan pun dilaporkan sudah mulai bergerak untuk mendatangkan Zaniolo ke San Siro. Kabar tersebut dihembuskan oleh Sky Sport Italia. Laporan itu mengklaim bahwa Milan mempersiapkan proposal peminjaman sampai akhir musim. Setelah masa pinjamannya berakhir, Rossoneri siap membelinya dengan biaya sebesar 25 juta euro. Manchester United mundur dari perburuan Victor Osimhen. Osimhen menjadi nama yang paling sering dikaitkan dengan MU. Bahkan beberapa laporan mengeklaim bahwa striker 25 tahun itu adalah prioritas transfer utama MU di musim panas nanti. Sky Sport Jerman mengeklaim bahwa transfer Osimhen berpotensi gagal karena MU mulai menarik diri dari sang striker. MU memutuskan mundur perlahan dari perburuan Osimhen. Ini disebabkan karena klub asal Naples itu hanya mau menjual Osimhen di angka 150 juta euro. Dua alasan Lionel Messi batal tekan kontrak baru di PSG. Messi kini dilaporkan enggan menambah masa baktinya di PSG. Usut punya usut, ada dua faktor yang membuat Lapulga enggan memperpanjang masa baktinya di PSG. Faktor pertama adalah keberhasilan Messi meraih gelaran Piala Dunia tahun 2022 telah mengubah mentalitasnya. Kedua, Barcelona disebutkan jadi faktor yang membuat Messi tidak mau memperpanjang kontrak bersama Les Parisiens. Lapulga disebutkan telah mempertimbangkan opsi untuk kembali ke Barcelona yang membesarkan namanya. Mainz versus Dortmund, Die Borussen menang via gol injury time. Pada laga yang dihelat di Mewa Arena, Mainz yang menjadi tuan rumah langsung unggul di menit kedua. Edmilson Fernandes memberikan umpan silang yang ditanduk Lee Jae-sung. 2 menit berselang, Dortmund menyamakan skor 1-1 lewat Julian Ryerson. Bek kiri Dortmund itu menembak dengan kaki kanan.
Laga tembakannya akan berakhir imbang sebelum Gio Reyna menjebol gawang Mainz di menit ke-93 alias menit akhir injury time. Borussia Dortmund menang dramatis 2-1 di kandang Mainz. Copa del Rey, Barcelona iris tipis 10 pemain Real Sociedad. Barcelona menjamu Real Sociedad di perempat final Copa del Rey. Real Sociedad harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-40 usai kartu merah Brais Mendes. Unggul jumlah pemain, Barcelona baru bisa memecah kebuntuan pada menit ke-52. Dembele menusuk lewat sayap kanan, sepakannya berhasil ditepis Remiro, namun bola memantul ke dalam gawang. Dengan hasil tersebut, Barcelona berhak melaju ke semifinal Copa del Rey. Sementara itu, berakhir sudah perjuangan Real Sociedad di turnamen ini. Carabao Cup, Manchester United jungkalkan Nottingham Forest. Manchester United bertemu Nottingham Forest di leg pertama semifinal. Gol cepat Marcus Rashford di menit ke-6 membuka harapan bagi setan merah. Pendukung United kembali bersorak ketika Wout Weghorst merobek jaring gawang Nottingham di akhir babak pertama pada menit ke-45. Manchester United yang di atas angin dengan gol ketiga yang disarangkan Fernandes di ujung laga di menit ke-89. Kedudukan 3-0 bertahan sampai wasit meniup peluit panjang tanda pertandingan selesai. Resmi, Tottenham pinjam Arnaud Danjuma dari Villarreal. Tottenham Hotspur resmi meminjam Arnaud Danjuma dari Villarreal. Pihak Villarreal menyatakan bahwa peminjaman tersebut mencantumkan klausul opsi pembelian permanen. Tottenham mengumumkan peminjaman Danjuma melalui laman resmi klub. Pemain asal Belanda itu akan merumput di London Utara hingga akhir musim 2022-2023. Pihak Villarreal menyebut bahwa transfer tersebut memberlakukan opsi pembelian. Tottenham bisa memboyong Danjuma secara permanen jika puas dengan performa pemain berusia 25 tahun tersebut. Napoli lepas Sirigu ke Fiorentina sembari mendatangkan Jolini. Napoli telah resmi melepas kiper internasional Italia Salvatore Sirigu ke Fiorentina. Demikian disampaikan kedua klub Liga Italia tersebut melalui laman resmi mereka masing-masing. Kedua klub tidak mengumumkan besaran transfer untuk mentransfer Sirigu. Di saat yang sama, Napoli merekrut kiper internasional Italianya, yaitu Pierluigi Jolini dari Atalanta setelah masa peminjamannya di Fiorentina berakhir. Media-media Italia melaporkan bahwa Jolini dipinjamkan ke Napoli sampai akhir musim dengan opsi pembelian sebesar 8 juta euro. Raja Nainggolan akan bergabung dengan SPAL. Raja Nainggolan mendekati reuni dengan mantan rekan setimnya di Roma dan kapten klub legendaris Daniele De Rossi yang saat ini melatih SPAL. Menyusul penculikannya dari Antwerp, pemain internasional Belgia itu siap untuk menandatangani kontrak sebagai agen bebas dengan klub dari Ferrara. Menurut Gianluca Di Marzio dari Sky Sport, Nainggolan akan bergabung dengan SPAL hingga akhir musim dengan opsi perpanjangan kontrak 1 tahun lagi jika promosi ke Serie A. Inter Milan akan segera jual Milan Skriniar dengan harga miring. Sorotan negatif juga didapat Skriniar dari Inter Milan. Pihak klub disebut merasa jengkel dengan sikap bek Slovakia tersebut di laga lawan Empoli. Demikian juga dengan pernyataan sang agen. Kabar ini dilansir oleh Gazzetta dello Sport. Jadi Inter pun akhirnya memutuskan untuk mencoba segera menjualnya pada musim dingin tahun 2023 ini. Nerazzurri kabarnya siap melegonya ke PSG. Harganya pun murah. Jika sebelumnya mereka mematok harga 50 juta euro, sekarang PSG bisa merekrutnya dari Inter dengan bandrol 20 juta euro saja. Jurgen Klopp berencana pensiun sebelum usia 70 tahun. Klopp memulai debut sebagai pelatih tim senior pada tahun 2001 silam. Selanjutnya, Klopp berpetualang di level tertinggi bersama Borussia Dortmund pada 2008 hingga 2015. Klopp kemudian hijrah ke Liverpool dan mempersembahkan berbagai gelar bergengsi. Oleh sebab itu, Klopp sudah kenyang pengalaman dan asam garam. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengatakan bahwa dirinya akan pensiun sebelum 70 tahun. Alasannya bikin terharu. Pelatih berkebangsaan Jerman itu ingin menghabiskan waktu akhir pekan bersama cucu tercinta. Saat ini Klopp sudah memasuki usia 56 tahun. Paham Madrid regenerasi, Modric dan Kroos tak masalah cadangan. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti berusaha untuk merotasi Luka Modric dan Toni Kroos. Kedua sosok ini perannya nyaris tak tergantikan untuk Los Blancos dalam beberapa musim terakhir.
Ancelotti mengungkapkan bahwa keputusannya mencadangkan Modric dan Kroos adalah bagian dari regenerasi yang berusaha dilakukan Madrid, mengingat Modric sudah berusia 37 tahun dan Kroos menginjak 33 tahun. Ancelotti juga menegaskan Modric dan Kroos sama sekali tak masalah dengan kebijakannya tersebut. Keduanya sadar betul Los Blancos sedang memulai transisi dari era masa emas Modric dan Kroos. Weghorst cetak gol pertamanya untuk Manchester United. Weghorst dimainkan sebagai starter dalam pertandingan melawan Nottingham Forest. Ia dipercaya menjadi ujung tombak Manchester United. Weghorst tampil bagus dengan menyumbang gol buat Setan Merah. Striker asal Belanda tersebut menjebol gawang Forest pada menit ke-45. Weghorst menyambar bola muntah setelah tendangan Anthony dari luar kotak penalti diselamatkan kiper Forest. Bagi Weghorst ini merupakan gol pertamanya untuk Setan Merah sejak bergabung dengan klub pada musim dingin ini. Dia dipinjamkan dari Burnley hingga akhir musim ini. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.